melihat proses pembuatan Kaati atau KGP, bahan baku dari makanan Kasuami khas suku Buton. Lokasinya di Desa Polindu, Kecamatan Mawasangka. Gas! Tabe salibu, pandai akanau, pandai angko, intaudi sesalibu. Kali ini saya pergi di Desa Polindu, salah satu desa yang ada di Kecamatan Mawasangka. Kalau kita berada di Mawasangka, desa ini terletak di bagian utara. Sementara kalau kita lihat peta, letak geografisnya di bagian barat. Dan desa ini merupakan salah satu penghasil KGP atau Kaati. Guys, sekarang saya di Desa Polindu. Bagi kalian yang sering bertanya kira-kira makanan apa yang sering saya makan ketika buat konten, contohnya seperti yang ini, dan yang ini. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian proses pembuatan bahan bakunya. Jom ikuti perjalanan saya guys. Seperti yang kita tahu, makanan khas Kasuami yang berasal dari Buton, pastinya bahan bakunya berasal dari ubi kayu. Namun untuk membuat makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari, ternyata nggak semudah seperti membalikan telapak tangan. Prosesnya sangat lama sekali guys. Pokoknya ada tahapan-tahapannya. Nah, semua itu saya udah buktikan guys ketika saya berada di Desa Polindu, yang mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Dan di sini waktu saya melihat mereka membuat KGP atau Kaati, ternyata lama sekali. Pertama-tama ubinya harus diambil di kebun dengan jarak puluhan kilo dari pemukiman. Kemudian kulitnya dikupas lalu dibersihkan seperti ini. Pokoknya harus bersih dari tanah yang menempel pada ubi. Setelah itu tahapan berikutnya yaitu ubinya harus diparut. Dulu waktu saya kecil saya sering melihat alat yang digunakan masih tradisional. Kalau nggak salah terbuat dari kaleng biskuit yang kemudian dilubangi pakai paku hingga kalengnya membentuk gerigi. Namun sekarang alat parut udah canggih. Di sini saya melihat udah pakai mesin. Ya, cara seperti ini dilakukan supaya mempercepat dan mempermudah pengerjaan pada saat parut ubi kayu. Setelah ubi kayu diparut, maka proses Kaati akan dilakukan. Dan caranya masih sangat tradisional guys untuk memeras air ubi kayu, yaitu hanya menggunakan penekan manual atau tuas kayu dengan dibantu tenaga manusia sebagai pemberat. Selain itu, tuas kayu berfungsi sebagai penekan ampas ubi kayu secara perlahan dan kuat. Dan seperti inilah ampas ubi kayunya guys. Ini bukan cuma sekali, tetapi 2 bahkan 3 kali dilakukan. Sekarang kita sedang menyaksikan tahapan keduanya, pada saat air dikeluarkan dari ampas ubi kayu. Pemberatnya masih dengan cara yang sama, yaitu pakai tenaga manusia dengan cara diduduki. Oh ya guys, dulu saya sering melihat pada saat orang Kaati, mereka sering menggunakan batu sebagai pemberat. Namun berbeda lagi di Desa Polindu. Di sini mereka menggunakan tenaga manusia, mungkin supaya lebih efektif. Bukan 1 orang atau 2 orang, tetapi 3 bahkan 4 orang. Yang saya takutkan jangan sampai tuasnya patah, bisa-bisa berabe urusannya guys. Dari sekian lama saya menunggu, akhirnya bahan baku makanan khas Kasuami udah jadi. Di daerahku biasa kami sebut Kaati, namun di daerah lain juga ada yang menyebut KGP. Untuk Kaati harganya 25.000. Itu kalau kalian beli di Desa Polindu. Sementara kalau udah di pasar harganya 30.000. Adapun pemasaran Kaati atau KGP ini biasanya akan dibeli oleh para penampung, kemudian dipasarkan di daerah Mawasangka maupun daerah Lombe. Info penting juga nih guys. Selain KGP dan Kaati merupakan bahan baku pembuatan Kasuami, bisa juga dijadikan bahan pembuatan tuli-tuli. Ini asli guys, rasanya juara sekali. Kalau kita makan Kasuami rasa lapar, minggat dulu lah. Baiklah salibu, sekian dulu video kali ini. Nantikan lagi episode berikutnya. Sampai jumpa and salam salibu.